warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atika Niki. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan serta kelancaran rezeki ya. Oh ya, seperti apakah aktivitas teman-teman kalau lagi Ramadan kayak gini? Apakah lancar atau lebih semangat atau malah loyo? Semoga aktivitas teman-teman di suasana Ramadan kayak gini seperti hari-hari biasa ya, walaupun kita sedang berpuasa. Oh ya, maaf ya, aku baru sempet upload lagi videonya karena kemarin itu aku sibuk jualan gitu, dan kemarin itu aku terakhir jualan aku langsung beres-beres dan belanja kebutuhan buat keperluan mudik ceritanya. Jadi aku baru sempet deh ngedit videonya. Padahal ini tuh videonya udah lama ya aku bikin, cuman baru sempet ngeditnya kemarin. Oke, untuk mengawali aktivitasku di pagi hari ini, aku mulai dengan mencuci baju karena memang sudah banyak banget ya di keranjang cucian baju. Jadi aku nyuci baju itu pagi-pagi mumpung masih ada tenaga kan. Nah, ini tuh udah selesai nyucinya, jadi aku langsung jemur aja soalnya kayaknya cuacanya agak mendung-mendung syahdu, cuman mudah-mudahan nanti siangnya ada panas ya, jadi bajunya bisa cepet kering dan bisa cepet digosok. Nah, rencananya aku itu H-10 itu udah berangkat pulang kampung ya. Jadi kayak kerjaan rumah seperti cucian, gosokan, atau perabot-perabot yang masih berantakan bekas jualan ini tuh harus segera diberesin ya. Soalnya nanti kalau misalkan pulang dari mudik tuh biasanya kan capek, jadi nggak perlu beres-beres seperti perabotan rumah tangga. Nah, kalau nyuci kayak gini tuh emang ya kalau mau ngawalin itu biasanya berasa males gitu. Jadi kalau baru dipandang, baru dilihat cuciannya udah segunung gitu tuh udah males duluan. Tapi kalau misalkan udah dikerjain, udah dipegang itu tuh berasa cepet banget selesainya. Jadi kalau misalkan mau ngerjain sesuatu itu mendingan gak usah dipandang dan gak usah dilihat, langsung kerjain aja. Dan lagian juga kalau misalkan habis sahur terus subuh, aku tuh biasanya suka tidur dulu ya setengah jam atau sejam. Jadi kalau misalkan bangun tidur ini tuh udah lumayan fresh gitu ya, udah ada tenaganya buat nyuci atau ngerjain kerjaan rumah tangga yang lainnya. Ini tadi tuh aku nyucinya tuh dapat satu keranjang sama satu ember kecil yang hitam bulat itu ya. Jadi lumayan banyak banget karena ini tuh cucian 3 sampai 4 hari gitu. Jadi aku baru sempat nyuci. Karena kemarin biasalah aku tuh sambil jualan ya. Jadi kalau nyuci ya sesempatnya aja. Nah, ini juga ceritanya aku tuh jualan terakhir ya. Maksudnya kesananya itu udah nggak bikin-bikin kayak misalkan lontong, terus kayak seblak dan kawan-kawannya. Jadi aku terakhir hari ini tuh jualan bikin-bikin sendiri. Terus kesananya aku paling ngejualin dagangannya teman aku kayak risol, terus es cendol, kemarin juga ada es oyen, es teler, cilok dan sebagainya. Jadi aku itu ngambilnya 1.000 atau 2.000 dari perbungkusnya dagangan temen aku. Terus aku antar-antar gitu ke pelanggan aku. Jadi aku buka PO dulu paginya. Terus aku list di buku seperti biasa. Nah, baru sorenya aku antar-anterin kalau misalkan ada yang pesan ke aku. Jadi aku setor gitu ke teman aku. Misalkan pesan ini segini, pesan risol segini, atau pesan es cendolnya segini. Walaupun 1.000 2.000 itu kan juga lumayan ya kalau misalkan dikalinya banyak, kayak misalkan dikali 10 piece atau 20 piece. Soalnya kemarin itu pernah mencapai 50 piece, maksudnya 50 bungkus dagangan dari teman aku. Jadi kan lumayan ya, walaupun cuman nganter-nganter tapi aku dapat bersih segitu. Yang penting itu ada pemasukan aja sih, buat jajan kan lumayan. Soalnya kalau misalkan bikin-bikin sendiri, aku kayaknya itu waktunya udah mepet banget ya sama mudik. Jadi soalnya aku juga harus beberes rumah, jadi harus bagi waktu. Ya, jadi aku putusin kalau misalkan jualan ya ngambil aja dari teman aku. Sebenarnya sih bikin sendiri bisa ya kayak risol, cilok dan kawan-kawannya, karena
aku harus bagi waktu sama beberes rumah karena mau ditinggal mudik, ya mau nggak mau aku ngambil aja daripada nggak jualan sama sekali kan. Soalnya kalau ngambil di temen itu aku biasanya deliverynya sore, jadi kalau udah sore itu aku waktunya agak free sih, jadi bisa ngantar-ngantar pesanan. Ini si bujang udah bangun dan langsung minta makan sambil nonton TV. Ini tuh cuman telur ya didadar sama kecap. Jadi dia tuh makannya tuh gampang. Asal lapar dia tuh makan apa aja mau sih. Kayak misalkan telur dikecapin, terus bikin nasi goreng atau bahkan sosis atau nugget. Jadi kalau misalkan paginya biasanya aku seperti ini. Nah, siangnya paling aku ntar bikinin dia sayur sama buat sorenya. Nah ini tuh aku sambil nyuapin, aku juga sambil ngelis buat pesanan lontong dan gorengan nanti sore. Jadi aku pagi-pagi tadi udah buka PO di status WA sama di WA grup. Nah ini tuh ada yang japri yang pesen, jadi nanti sore itu tinggal ngerekap aja sih. Jadi udah ada catatannya. Nah, kemarin pas terakhir jualan itu lumayan rame gitu ya. Aku kemarin lontongnya bikin 1,5 kg. Terus bakwan sayurnya bikin 50 apa 60 piece dan tahu jeletotnya juga bikin 60 piece. Alhamdulillah habis semua ya. Aku sama suami tuh cuman kebagian beberapa biji aja. Dan itu lumayan capek ya ngirim-ngirimnya karena ada banyak banget alamatnya. Jadi kalau misalkan cuman goreng-goreng dan persiapan itu nggak terlalu capek. Jadi yang capeknya itu kalau menurut aku pas ngirimnya. Ini si bujang makannya udahan ya karena dia tuh mungkin udah kekenyangan. Dia tuh kalau udah kekenyangan ya udah, kalau misalkan tinggal sedikit juga disuapin pun juga nggak mau. Katanya udah bu, nanti takut kekenyangan, seperti itu. Dia tuh pinter banget ngomongnya. Nah lanjut lagi, ini aku mulai persiapan mau beresin daun buat bungkus lontong. Nah ini juga ngelisnya udah beres. Nah tapi aku juga sambil ngelihat WA ya, misalkan masih ada yang masuk terus stok masih ada ya aku tulis aja. Seperti biasa ngelapnya pakai lap basah biar kotorannya tuh nempel gitu ya di lapnya dan biar cepet bersih aja gitu. Sebenarnya pakai lap kering juga bisa, cuman kalau lap kering itu agak lama gitu ya ngusap-ngusapnya. Jadi kalau misalkan pakai lap basah itu sekali ngusap itu udah kelihatan kinclong dan bersih. Nah sebelum ngelap-ngelap daun aku itu juga udah bikin aronan buat lontong isi, terus udah ngelubangin tahu buat tahu jeletot, serta udah ngirisin kol sama wortel buat isian bala-bala atau bakwan sayur dan juga buat tahu jeletot. Jadi ini tuh tinggal aku nungguin aronanya mateng, aku sambil motongin daun sama ngelapin daun. Jadi waktunya juga nggak terbuang kan. Jadi kalau misalkan bikin lontong ini tuh emang persiapannya panjang banget ya, dari mulai bikin aronan, terus bikin isi kayak isi oncom. Kalau aku lontongnya aku isiin oncom, terus ngelapin daun sama nyobekin daun. Pokoknya panjang banget. Terus ntar eksekusinya kayak ngebungkusin dan ngisiin lontongnya pakai oncom. Pokoknya luar biasa ya kalau misalkan bikin takjil lontong dan gorengan itu. Ini tuh dari pagi aku sampai menjelang maghrib itu baru beres. Dan itu tuh sebenarnya nggak ke shoot semuanya ya videonya karena aku tuh ngejar waktu. Jadi aku itu hanya beberapa bagian prepare pembuatan lontong dan kawan-kawannya. Soalnya kalau misalkan sambil ngevideo tahu sendiri kan pasti agak lama banget. Jadi butuh waktu lagi. Dan ini tuh udah jam 3 aja alhamdulillah, tapi prepare-nya udah beres. Jadi aku tinggal goreng-goreng. Nah, ini tuh aku mulai goreng itu yang pertama adalah tahu jeletot. Karena kalau tahu jeletot duluan itu kan dia itu agak awet kering gitu ya si tepungnya. Jadi kalau misalkan bala-bala atau bakwan sayur takutnya itu dia cepet melempem atau cepet lembek. Tapi kalau bikin bakwan sayurnya pakai resepnya aku yang kemarin, kayak misalkan sayurnya dicampur dulu pakai mentega, insya Allah nanti sampai jam 8 atau jam 9 itu masih agak kering gitu ya bakwan sayurnya.
Jadi kalau aku itu jam 3 udah mulai goreng-goreng, beres goreng-goreng itu sekitaran jam 4, kadang jam 4 lewat. Nah, masih ada spare waktu itu tuh aku pakai buat kayak ngewadahin pesanan orang-orang. Jadi kayak misalkan, blok ini pesen ini segini dan tahunya segini dan bala-balanya juga segini, dan aku juga ngasih sambalnya. Jadi kan kayak gitu perlu waktu juga. Nah ini tuh aku kenapa wajannya harus 2 soalnya biar cepet ya goreng-gorengnya. Cuman kalau yang satunya itu aku pakai wajan seblak. Jadi agak lengket karena aku tuh wajan yang satunya yang enggak lengket itu udah bolong gitu ya, mungkin udah tua juga. Jadi aku pakainya wajan yang seblak. Jadi kan kemungkinan dia itu pasti lengket. Jadi aku pakainya buat ngeringin aja. Jadi pertama awal aku masukinnya ke wajan yang satunya, baru nanti kalau misalkan mau kering baru dipindahin ke wajan yang bekas seblak. Oh iya, jangan lupa ya minyaknya juga harus banyak kalau misalkan lagi goreng-goreng kayak gini, soalnya nanti biar muat banyak dan nggak terlalu lengket juga. Nah ini tuh aku lagi ngewadahin sambal. Ini tuh sambal kacang yang biasa aku bikin. Tapi kalau misalkan untuk cocolan gorengan, aku ngasih airnya itu agak terlalu banyak ya, supaya jadinya itu biar agak banyakan, karena listnya aku memang agak banyak gitu ya. Jadi tiap bungkusnya itu aku pasti ngasih sambal, dan sambalnya ini tuh free, nggak bayar lagi. Soalnya kalau misalkan di sini tuh takjil gorengan dan lontong pasti orang-orang itu nanyain sambal kacangnya. Dan kebetulan kalau aku kan punya sambal kacang sendiri yang udah instan, jadi tinggal nyeduh pakai air aja udah beres. Nah, gorengan tinggal segini aja ya, yang belum bertuan. Nah, jadi aku posting lagi, alhamdulillah juga sold out, jadi tinggal kirim-kirim. Lontong pun habis, gorengan habis, alhamdulillah. Pokoknya seberapapun rezeki kita, seberapapun ramenya jualan kita atau sepi harus tetap disyukurin ya. Soalnya itu tuh udah diatur dari Yang Maha Kuasa. Dan lagi kita juga jangan lupa kalau kesehatan itu juga bagian dari rezeki dari Yang Maha Kuasa atau rezeki dari Allah. Nah, habis delivery tadi aku beres setengah eneman. Ini tuh aku lanjut OTW ya ke rumah saudara aku, rumahnya bule aku atau bibi aku. Nah, kalau si Abi itu manggilnya Mbah. Jadi rumahnya bule aku itu di Kerawang Kota dan jaraknya nggak terlalu jauh ya sebenarnya dari rumah aku. Cuman karena tadi itu macet, jadi nyampe sananya itu hampir setengah jaman lewat. Jadi aku buka puasanya itu agak telatan gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap buka puasa bersama dan aku bisa silaturahmi ke rumah saudara aku. Si Abi juga pasti senang banget kalau misalkan diajak main ke rumah mbahnya itu. Soalnya kita bisa jalan-jalan, lihat pemandangan, lihat orang jualan di jalan, atau nanti juga bisa main sama Mas Salman atau anaknya bule aku. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan itu nggak harus mahal ya, nggak harus ke mall, nggak harus nonton, nggak harus shopping-shopping, yang penting keluar dari rumah itu udah bisa dinamakan jalan-jalan. Apalagi kalau kayak aku ya, ibu-ibu rumah tangga kayak gini. Jadi kalau keluar kandang, keluar rumah itu udah lumayan banget ya, alhamdulillah bisa refreshing. Setelah ngerjain pekerjaan rumah tangga dan jualan, jadi bisa melepas penat itu sambil jalan-jalan. Dan ini tuh udah nyampe ya rumah saudara aku. Kita tuh langsung buka aja karena udah maghrib. Dan cukup sampai sekian ya video dari aku. Lain kali disambung lagi karena aku sama keluarga aku mau buka bersama. Dan mohon maaf ya, masih banyak kekurangan dalam aku penyuguhan videonya. Insya Allah aku kedepannya akan selalu memperbaiki kualitas video aku dan cara pengeditannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.